Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di kedalaman dunia bawah Elbaf, tempat cahaya hampir tidak pernah menyentuh tanah, sebuah pertempuran yang melampaui batas nalar sedang berlangsung. Udara terasa berat, bukan hanya karena tekanan kekuatan yang saling berbenturan, tetapi juga karena kehadiran satu sosok yang seolah menjadi pusat dari semua ketakutan, Imusama. Tanah retak di bawah kakinya, bukan karena ia bergerak, melainkan karena dunia itu sendiri seperti tidak sanggup menahan eksistensinya. Di hadapannya berdiri 4 petarung yang tidak asing dengan keajaiban maupun kehancuran. Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki. Namun kali ini berbeda. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada kesempatan kedua. Keheningan itu pecah dalam sekejap. Luffy melangkah maju lebih dulu. Senyum khasnya masih terpasang, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih serius dari biasanya. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan yang semakin lama semakin menyilaukan. Energi matahari yang mengalir di dalam dirinya berdenyut, seolah memiliki kehendak sendiri. Di sisi lain, Zoro mengangkat pedangnya perlahan. Aura gelap mulai menyelimuti bilahnya, merambat hingga ke lengannya. Itu bukan sekedar kekuatan biasa. Itu adalah sisa dari api hitam Omen yang telah ia serap. Kekuatan yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Jangan ketinggalan, gumam Zoro pelan. Dalam satu momen yang nyaris tidak bisa ditangkap mata biasa, keduanya menghilang dari tempat mereka berdiri. Ledakan terjadi di titik di mana Imusama berdiri. Solar Impact. Yami Kiri. Cahaya dan kegelapan bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh area. Tanah terangkat, batu-batu melayang, dan udara bergetar seperti kain yang disobek. Namun, tidak ada yang mengenai target. Imusama sudah tidak berada di sana. Ia muncul beberapa meter di belakang mereka, tanpa suara, tanpa tanda. Seolah ruang dan waktu tidak berlaku baginya. Sebelum Luffy dan Zoro sempat berbalik, gelombang tekanan tak kasat mata menghantam mereka dengan brutal. Tubuh mereka terpental, menghantam tanah dengan keras. Kecepatannya, Zoro menggeram, mencoba bangkit. Imusama menatap mereka tanpa ekspresi. Terlalu lambat. Belum selesai mereka menyesuaikan diri, langit bawah tanah itu tiba-tiba menyala. Loki mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Petir mulai berkumpul, berputar seperti pusaran badai yang siap menghancurkan segalanya. Di saat yang sama, Sanji melesat ke udara. Kakinya terbakar oleh api biru yang kini jauh lebih panas dan lebih padat dari sebelumnya. "Jangan lengah," teriak Sanji. Petir nidok menghantam dari atas. Api biru raksasa menyapu dari depan. Dua kekuatan itu datang bersamaan, mengunci ruang gerak Imusama dari dua arah yang berbeda. Namun Imusama hanya mengangkat satu tangan. Tameng lingkaran hitam muncul begitu saja, berdenyut seperti makhluk hidup. Ketika petir dan api menghantamnya, suara benturan yang dihasilkan tidak terdengar seperti logam atau energi, melainkan seperti sesuatu yang ditelan. Dalam sekejap, serangan itu lenyap. Dan kemudian, petir hitam melesat keluar dari tameng itu, jauh lebih ganas, jauh lebih liar, menghantam balik Loki dan Sanji tanpa ampun. Keduanya terpental, napas mereka tersengal. Zoro menggertakkan giginya, matanya tajam menatap Imusama. "Kita tidak akan menang kalau terus begini."
Sanji mendarat dengan satu lutut, mengusap darah di sudut bibirnya. Ya, ini bukan soal siapa yang lebih kuat. Ini soal bagaimana kita memaksanya membuka celah. Luffy berdiri perlahan, mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita bikin dia lengah. Sanji langsung menangkap maksud itu. Ia melangkah maju, suaranya tegas meski situasi semakin menekan. Ia menjelaskan rencana dengan cepat, setiap kata dipilih dengan presisi. Mereka tidak bisa lagi bertarung secara acak. Mereka harus menciptakan satu momen, satu celah kecil yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Loki sempat menyela, nada suaranya tidak sepenuhnya setuju. Namun ketika Sanji menyebut satu hal, bahwa hanya energi matahari Luffy yang pernah membuat Imusama benar-benar berdarah, semuanya menjadi jelas. Tidak ada pilihan lain. Baik, kata Loki akhirnya, kita buka jalannya. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergerak. Sanji melesat paling depan, tubuhnya seperti bayangan biru yang membelah udara. Ia berhenti di titik tertentu, lalu memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Api biru raksasa meledak keluar dari kakinya. Panasnya begitu ekstrim hingga tanah di bawahnya mulai mencair. Imusama menahan dengan santai, tapi itu bukan tujuan utama. Dari sisi kanan, Zoro datang dengan tebasan jarak jauh yang dipenuhi aura kegelapan. Tebasan itu tidak hanya membelah udara, tapi juga meninggalkan jejak hitam yang seolah melahap cahaya di sekitarnya. Dari sisi kiri, Loki mengayunkan senjatanya, memanggil petir yang lebih besar dari sebelumnya. Suaranya menggelegar seperti amarah langit. Serangan datang bertubi-tubi, atas, kiri, kanan, tanpa jeda. Api hitam omen di tubuh Imusama bergerak seperti makhluk hidup, membentuk pertahanan di setiap arah. Namun untuk pertama kalinya, gerakannya terlihat sedikit tertahan, sedikit terlambat, dan itu cukup. Luffy! Dari kejauhan, Luffy melesat. Kecepatannya melampaui batas yang bisa dilihat. Tubuhnya diselimuti cahaya matahari yang kini jauh lebih padat, lebih terang, dan terasa jauh lebih berat. Tinju kanannya membesar, tapi bukan sebesar Bajranggun. Namun aura yang terpancar darinya jauh lebih menakutkan. Solar King! Gun! Tinju itu menghantam langsung ke arah Imusama. Tameng api hitam muncul, namun tidak sempurna. Tameng itu retak, lalu hancur. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Untuk sepersekian detik, semuanya terlihat seperti akan berakhir. Namun, insting Imusama bekerja lebih cepat. Ekor iblisnya bergerak, berubah bentuk menjadi perisai yang dilapisi haki pekat dan api hitam. Tinju Luffy menghantamnya dengan kekuatan penuh. Benturan itu menciptakan ledakan yang membuat tanah runtuh dan langit bergetar. Sekarang! Teriak Zoro. Tanpa ragu, Zoro, Sanji, dan Loki menyerang bersamaan. Tebasan kegelapan, api biru, petir nidok. Semuanya mengenai Imusama secara langsung. Tubuhnya terpental jauh, menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Keheningan jatuh. Debu perlahan menghilang. Mereka semua menatap ke arah itu, menunggu, berharap. Namun harapan itu retak saat bayangan itu kembali berdiri. Imusama masih berdiri. Darah memang menetes, namun hanya sedikit. Terlalu sedikit untuk semua yang baru saja mereka lakukan. Sanji membeku, matanya membesar. Tidak mungkin. Loki menghela napas berat. Serangan sebesar itu cuma segini. Zoro menunduk sedikit, bayangan menutupi matanya.
Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ia benar-benar menyadari betapa besar jurang di antara mereka. I Musama tersenyum tipis. Kerjasama yang menarik, katanya pelan. Tapi masih belum cukup untuk menjatuhkanku. Tekanan kembali meningkat, lebih berat dari sebelumnya. Dan kemudian, tubuh I Musama mulai berubah. Wujud raksasanya menyusut perlahan. Otot-ototnya memadat, auranya justru semakin terkonsentrasi. Ini bukan pelemahan, ini evolusi. Bentuk baru, lebih kecil, lebih cepat, lebih mematikan. Luffy mengencangkan tinjunya, napasnya berat, namun matanya tetap menyala. Kalau ini belum cukup, katanya pelan. Zoro mengangkat pedangnya lagi. Sanji menyalakan kembali api birunya. Loki memanggil petir dari langit yang tidak terlihat. Maka kita paksa sampai cukup. Dan di kedalaman dunia bawah Elbaf, pertempuran itu memasuki babak yang jauh lebih mengerikan, di mana bukan hanya kekuatan yang diuji, tapi batas dari tekad mereka sendiri. Perubahan yang terjadi pada diri I Musama bukan lagi sekedar transformasi biasa yang bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Itu adalah sesuatu yang terasa melampaui batas kewajaran. Seolah-olah dunia sendiri dipaksa menerima keberadaan bentuk baru yang tidak seharusnya ada. Tubuhnya kini tampak lebih besar, namun bukan hanya ukuran yang berubah. Proporsi, detail, bahkan aura yang memancar darinya terasa berbeda, asing, dan mengintimidasi. Setiap gerakan kecilnya memancarkan tekanan yang tak kasat mata, membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasakan beban yang menyesakkan dada. Ada kesan bahwa wujud ini bukan sekedar peningkatan kekuatan, melainkan evolusi menuju sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mungkin bahkan tidak sepenuhnya manusia lagi. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat yang langsung mencuri perhatian. Senjata itu tampak elegan pada pandangan pertama, dengan ukiran halus yang seolah dibuat oleh tangan seniman terbaik. Namun semakin lama dilihat, semakin terasa aura mengerikan yang tersembunyi di balik keindahannya. Tongkat itu bukan hanya alat tempur, melainkan pusat dari energi kutukan yang begitu pekat, berdenyut seperti jantung yang hidup. Energi itu tidak menyebar secara liar, melainkan terkonsentrasi dengan sempurna. Seakan-akan setiap bagian dari tongkat tersebut dirancang untuk menyalurkan kekuatan kehancuran. Zoro yang dikenal memiliki sensitivitas tinggi terhadap energi kutukan, langsung merasakan kejanggalan itu, bahkan sebelum ia benar-benar melihat wujud tongkat tersebut dengan jelas. Tubuhnya menegang, nalurinya berteriak bahwa sesuatu yang sangat berbahaya sedang berada di hadapannya. Ia mencoba membandingkan energi yang terpancar dari tongkat itu dengan sesuatu yang ia kenal, Sandi Tetsu, senjata yang selama ini dianggap memiliki energi kutukan yang luar biasa. Namun perbandingan itu justru membuatnya terdiam. Jika Sandi Tetsu adalah lautan luas, maka tongkat milik I Musama ini adalah samudra tanpa dasar, gelap, dalam, dan terukur. Bahkan lebih dari itu, Zoro menyadari bahwa energi kutukan dari tongkat tersebut memiliki kualitas yang berbeda, seolah-olah bukan berasal dari dunia yang sama. Sementara ketegangan itu membangun di satu sisi dunia, di sisi lain sebuah kerajaan besar yang baru saja keluar dari bayang-bayang pemerintah dunia tengah menghadapi dilema yang tidak kalah berat. Di dalam istana yang megah, sang raja duduk di ruang pertemuan bersama para penasihat dan komandan kepercayaannya. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan,
mencerminkan betapa besar risiko dari keputusan yang telah mereka ambil. Namun di balik ketegangan itu terselip secercah harapan. Mereka kini tidak lagi sendirian. Aliansi dengan pasukan revolusi memberikan mereka kekuatan baru, sebuah kemungkinan untuk bertahan dalam dunia yang selama ini dikuasai oleh kekuatan yang menindas. Meski begitu, sang raja tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit yang pernah mereka alami. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana kerajaan mereka diserang setelah menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Api, darah, dan kehancuran pernah menyelimuti tanah yang mereka cintai. Jika bukan karena bantuan cepat dari pasukan revolusi, mungkin kerajaan ini sudah lama lenyap dari peta dunia. Kenangan itu membuatnya ragu ketika ia mulai memikirkan langkah berikutnya, mengajak kerajaan lain untuk mengikuti jejak yang sama. Salah satu komandan kemudian angkat bicara, suaranya tegas namun penuh pertimbangan. Ia menyarankan agar sang raja tidak terburu-buru mengambil keputusan besar tanpa kepastian perlindungan. Menghubungi Dragon, pemimpin pasukan revolusi, adalah langkah yang paling masuk akal. Jika Dragon dapat menjamin keamanan bagi kerajaan-kerajaan lain, maka upaya untuk memperluas perlawanan bisa dilakukan dengan lebih percaya diri. Namun jika tidak, maka menunda adalah pilihan yang jauh lebih bijak daripada mempertaruhkan nasib banyak rakyat dalam perjudian yang belum tentu bisa dimenangkan. Sang raja terdiam sejenak merenungkan saran tersebut. Ia tahu bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Akhirnya ia mengangguk pelan. Keputusan pun diambil. Dragon harus dihubungi secepatnya. Di saat yang sama, dua sosok dari ras Lunaria yang sebelumnya berada di kerajaan itu kini telah menghilang. Mereka datang sebagai pengamat, memastikan situasi tetap terkendali, dan kini mereka pergi tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Arah terbang mereka memicu berbagai spekulasi. Lunaria adalah ras yang hampir punah, korban dari kekejaman pemerintah dunia yang tidak pernah berhenti memburu mereka. Dahulu mereka tinggal di puncak Red Line, tempat yang dianggap suci dan tak tersentuh. Namun sejarah berubah menjadi tragedi ketika mereka diserang, dijajah, dan dibantai tanpa ampun. Kini sisa-sisa Lunaria hidup dalam bayang-bayang, bersembunyi di tempat yang bahkan pemerintah dunia kesulitan menemukannya. Namun dari arah pergerakan mereka, tampaknya kali ini tujuan mereka bukanlah tempat persembunyian itu. Mereka mengarah ke Pulau Kamabaka, markas pasukan revolusi. Keputusan itu menimbulkan satu pertanyaan besar. Apa yang sedang direncanakan Dragon hingga bahkan Lunaria pun harus dilibatkan? Pertanyaan itu seolah terjawab sebagian ketika sorotan berpindah ke Pulau Hachinosu, tempat di mana pertempuran besar tengah berlangsung. Di salah satu area, Don berdiri dengan penuh percaya diri, dikelilingi oleh para petarung kuat dari dunia bawah. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menciptakan tekanan yang luar biasa. Di hadapannya, Bogart, Momusagi, Tokikake, dan Lemus berusaha bertahan dengan sisa kekuatan yang mereka miliki. Pertarungan yang mereka jalani bukanlah pertempuran singkat. Sejak awal konflik, mereka telah mengerahkan segalanya, dan kini tubuh mereka mulai menunjukkan batasnya. Luka, kelelahan, dan tekanan mental perlahan menggerogoti kemampuan mereka. Namun satu hal yang tidak berubah adalah tekad mereka untuk terus bertarung. Lemus menjadi sorotan dengan kemampuannya yang luar biasa. Meski menghadapi 3 lawan sekaligus, ia mampu menyimbangi bahkan mendominasi pertarungan. Gerakannya cepat, presisi, dan mematikan. Setiap serangan yang ia lancarkan selalu memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Buso Sokuhaki yang ia gunakan memperkuat setiap pukulan dan tebasannya, membuat lawannya kesulitan mencari celah. Di sisi lain, Tokikake menghadapi tekanan brutal dari Barjas. Komandan divisi Titan itu menunjukkan kekuatan fisik yang mengerikan. Setiap serangannya seperti palu raksasa yang siap menghancurkan apapun di hadapannya. Tokikake dipaksa bertahan, mencari celah di tengah gempuran yang nyaris tanpa henti. Bogart dan Momusagi menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Don bukanlah lawan biasa.
Dalam kondisi normal pun, pertarungan melawannya akan sangat sulit. Namun dalam kondisi mereka yang sudah kelelahan, peluang kemenangan menjadi semakin kecil. Mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama, menggabungkan strategi dan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari diri mereka masing-masing. Sementara itu di pusat kota Hachinosu, pertempuran antara Shanks, Mihawk, Kuzan, dan Teach mencapai titik yang semakin panas. Bentrokan kekuatan di antara mereka menciptakan gelombang kehancuran yang menyebar ke segala arah. Namun situasi berubah drastis ketika 4 petarung dunia bawah tiba-tiba menyerang Mihawk. Target mereka jelas, menjatuhkan Mihawk berarti melemahkan Cross Guild secara signifikan. Mihawk yang dikenal sebagai pendekar pedang terkuat tidak panik. Namun serangan dari 4 petarung kuat sekaligus tetap memaksanya untuk membagi fokus. Di saat yang sama, jaraknya dengan Shanks mulai melebar, menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh musuh. Shanks dengan ketenangan yang menjadi ciri khasnya, justru mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia meminta Mihawk untuk menangani para pengganggu itu terlebih dahulu, sementara dirinya akan menghadapi Kuzan dan Teach sendirian. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Shanks masih memiliki cadangan kekuatan yang besar dan ia percaya pada kemampuannya sendiri. Di Marineford baru, Akainu tengah menghadapi tekanan dari sisi yang berbeda. Perintah untuk memperkuat Egghead datang di saat yang tidak tepat, ketika pasukan angkatan laut tersebar di berbagai misi penting. Bersama Kurouma, ia mencoba mencari solusi terbaik. Keputusan yang diambil akhirnya mengarah pada satu nama, seorang Rear Admiral muda yang reputasinya mulai bersinar. Meski baru bergabung selama 1 tahun, ia telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Bajak laut dengan bounty tinggi berhasil ia tumbangkan, dan namanya mulai dikenal luas. Usianya memang masih muda, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan beberapa orang mulai membandingkannya dengan para Vice Admiral berpengalaman. Dan di medan lain, sebuah markas sekutu pasukan revolusi berada di ambang kehancuran akibat serangan Ryokugyu. Perintah mundur dari Dragon menjadi satu-satunya pilihan. Namun melaksanakannya di tengah tekanan musuh bukanlah hal mudah. Ketika situasi tampak semakin putus asa, kemunculan armada Orlumbus mengubah segalanya. Kehadiran mereka bukan hanya memberi harapan baru, tetapi juga menandai bahwa konflik ini telah menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar dari berbagai sisi. Ryokugyu yang melihat situasi itu tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Baginya, para bajak laut selalu menjadi faktor pengacau yang tidak pernah bisa diprediksi. Dan kini sekali lagi, mereka muncul di saat yang paling mengganggu. Dunia terus bergerak menuju titik di mana semua konflik akan bertemu. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Setiap aliansi, setiap keputusan, dan setiap pertempuran akan menentukan arah masa depan. Dan di tengah semua itu, bayangan Imusama dengan tongkat kutukannya terus mengintai, menjadi ancaman yang mungkin akan melampaui segalanya. Potensi ke depan dari rangkaian peristiwa ini justru mengarah pada eskalasi yang jauh lebih besar daripada sekedar pertarungan biasa. Karena narasi yang terbentuk sudah jelas menempatkan Imusama sebagai ancaman level endgame yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan mentah. Fakta bahwa kombinasi serangan Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki yang secara logika sudah berada di tier tertinggi hanya mampu memberikan luka tipis menunjukkan satu hal penting. Sistem kekuatan Imusama berada di atas mekanisme pertarungan normal. Ini membuka kemungkinan bahwa kunci kemenangan bukan hanya pada power up, tetapi pada pemahaman kelemahan spesifik, entah itu terkait energi matahari Luffy, asal-usul kekuatan kegelapan, atau bahkan rahasia dunia itu sendiri. Di sisi lain, transformasi Imusama ke bentuk yang lebih kecil namun lebih padat menandakan fase kedua pertarungan yang biasanya jauh lebih berbahaya. Ini pola klasik.
Ketika bentuk besar gagal, maka bentuk efisien muncul. Lebih cepat, lebih presisi, dan lebih mematikan. Artinya, ke depan kemungkinan besar akan ada korban serius atau bahkan kekalahan sementara dari pihak protagonis untuk memicu evolusi berikutnya. Baik itu awakening lanjutan Luffy, penguasaan penuh Enma oleh Zoro, atau bentuk api baru Sanji. Dari sudut geopolitik, aliansi kerajaan dengan pasukan revolusi, pergerakan Lunaria, hingga keterlibatan armada luar seperti Orlumbus menunjukkan bahwa konflik ini sedang menuju perang dunia skala penuh. Semua faksi besar perlahan ditarik masuk. Jika ini terus berlanjut, maka klimaksnya bukan hanya jatuhnya satu tokoh, tapi runtuhnya sistem dunia lama. Kesimpulannya, cerita ini sedang membangun menuju dua hal besar: pertarungan final melawan entitas absolut, Imusama, dan revolusi global yang akan mengubah tatanan dunia secara permanen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.